Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Juara dunia back-to-back pada 2002 dan 2023 merupakan fakta bahwa performa Francisco Bagnaia sangat impresif. Pembalap bernomor motor 1 itu berhasil mematahkan kutukan nomor 1 setelah mengunci gelar juara dunia di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol pada 24 hingga 28 November 2023. Kemenangan ini sekaligus membuat pembalap yang akrab disapa Pecco ini menorehkan sejarah bersama Ducati. Jika diperhatikan di beberapa balapan sebelum seri pamungkas di Valencia, tekanan yang diberikan oleh Jorge Martin sangat kuat. Kendati begitu, tak dimungkiri Pecco sangat tenang menghadapi tekanan yang diberikan Martin. Menatap MotoGP 2024, tim Borgo Panigale kedatangan satu penggawa anyar dari Honda, yakni Marc Marquez. Juara dunia MotoGP 6 kali itu bergabung dengan tim Gresini Racing musim 2024. Kehadirannya membuat gempar MotoGP. Kombinasi antara talenta yang ia miliki dan motor ganas Ducati Desmos edisi GP tentu membuat pembalap merinding. Kemenangan Francisco Bagnaia di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol sekaligus mengubur kutukan pembalap bernomor 1 tak akan kembali mengulang juara. Gelar juara dunia beruntun ini pun menegaskan bahwa ia berdiri sejajar dengan Valentino Rossi dan Marc Marquez yang sebelumnya berhasil mengunci gelar juara dunia back-to-back. Terlebih lagi, catatan ini diraih di atas motor pabrikan Ducati tentu membuatnya sumringah. Kedatangan Marc Marquez di garasi Borgo Panigale tentu membuat banyak pembalap ketar-ketir. Kolaborasi antara bakat dan motor yang ciamik tentu membuat gemetar para pembalap di starting grid. Meski begitu, Pecco tak mau ambil pusing karena saat ini ia lebih fokus untuk memenangkan dan menikmati gelar juara sambil bersantai dan berlibur. Pembalap asal Spanyol Jorge Martin menghadapi situasi naik turun dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023. Pembalap satelit Prima Pramac Racing itu melawan rider Italia Francisco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Martin sempat unggul dan memimpin klasemen setelah sprint race di Indonesia, namun dengan cepat kehilangan keunggulan karena melakukan banyak kesalahan di Mandalika dan Phillip Island. Kami membuat sejarah dengan apa yang kami raih di tim satelit musim ini. Saya senang dengan 13 kemenangan, semua podium dan keunggulan lap, kata Martin pada Crash.net. Martin pada akhirnya gagal mengamankan gelar dengan serangkaian blunder lainnya. Sosok murid Valentino Rossi, Francisco Bagnaia di mata legenda balap Alex Crivella merupakan pembalap MotoGP hebat yang melesat dalam senyap. Pria asal Italia itu baru saja mengunci gelar juara dunia musim 2023. Persaingan ketat dengan Jorge Martin mewarnai tahun panjang tersebut. Bagnaia harus menunggu balapan terakhir untuk dinobatkan sebagai yang terbaik. Aksi luar biasa sang murid Rossi ternyata membuat Crivella angkat topi. Legenda balap itu mengakui kehebatan yang ditampilkan olehnya. Satu hal yang jadi sorotan ialah mentalitas baja dari seorang Bagnaia. Mentalitas Pecco, dia bisa dengan mudah mengatasi semua balapan. Bedah Crivella dilansir juara.net dari motosan.es. Dia terus konsisten sepanjang kompetisi. Akhirnya jadi juara 2 kali berturut-turut dalam balapan yang rumit. Di tengah emosi yang besar pada tes terakhir, Pecco sangat pintar, bagi itu di dalam maupun di luar lintasan. Dia tahu betul cara membuat strateginya berhasil. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menyebut Marc Marquez telah memberi dampak terkait menurunnya minat penonton MotoGP, termasuk pada 2023. Hal itu disebutnya terjadi karena Marc Marquez tak bisa ikut bertarung memperebutkan gelar juara. Ya, Marquez memang terseok-seok mengarungi MotoGP dalam beberapa musim terakhir, termasuk pada 2023. Dia bahkan sering sekali terjatuh dalam mentas di MotoGP 2023. Tercatat, Marquez mengalami 29 kecelakaan pada musim 2023. Jumlah ini lebih banyak dari rekornya sendiri pada 2017 yang mengalami kecelakaan hingga 27 kali. Di klasemen akhir MotoGP 2023, Marquez pun harus puas hanya menempati urutan ke-14. Kakak dari Alex Marquez itu total hanya mengemas 96 poin.
Penyebab Marquez gagal bersinar pada musim lalu sendiri adalah performa motor Honda yang kurang kompetitif. Hal ini pun dirasakan pembalap lain di Honda yang harus mendapat hasil lebih memilukan dari Marquez. Mendapati Marquez gagal ikut meramaikan pertarungan perebutan gelar juara pada musim lalu, Pernat merasa ada dampak besar yang ditimbulkan dalam minat menyaksikan laga-laga di MotoGP. Sebab para penonton menjadi kurang minat usai pembalap terbaik di MotoGP itu tak bisa bersaing kompetitif. Merekrut Luca Marini lebih tepat dibandingkan Pedro Acosta atau Fermin Aldeguer jika diduetkan dengan Joan Mir untuk Honda. Pabrikan sayap emas itu pernah dikabarkan akan mendesak untuk mendapatkan pembalap muda berbakat dari Spanyol seperti Acosta atau Aldeguer. Namun pihak Honda membantahnya. Dengan kondisi Honda saat ini, merekrut pembalap pemula, rookie, adalah sebuah kesalahan, tidak tepat dan buang-buang waktu. Sehingga melihat pilihan yang ada, Luca Marini adalah pilihan yang tepat bagi Honda. Baik dilihat dari ketersediaan meliputi kemudahan melepas kontrak hingga pengalaman dari tim yang saat ini mendominasi, yakni Ducati. Mengambil pembalap dari San Mori juga kurang bermanfaat bagi pengembangan motor. Memang benar Marc Marquez telah meninggalkan tim, dan kini semuanya seolah menunjukkan bahwa pemimpin tim adalah juara dunia 2020 Joan Mir, yang kita ingat akan mengakhiri kontraknya di akhir musim depan. Alberto Puig telah berbicara tentang banyak topik, salah satunya adalah penandatanganan Luca Marini. Kisah Valentino Rossi sempat jajal mobil F1 bareng Scuderia Ferrari sangat menarik untuk diulas. Pasalnya, The Doctor sempat dirumorkan akan pindah ke ajang balap mobil hingga karirnya menurun. Seperti diketahui, Rossi kini sudah pensiun sebagai pembalap motor di penghujung MotoGP 2021. Pria asal Italia itu benar-benar pindah ke ajang balap mobil bersama tim WRT di GT World Challenge atau balapan ketahanan. Ternyata, itu bukan kali pertama Rossi bersentuhan dengan mobil balap. Pria yang lebih dikenal sebagai pembalap MotoGP itu pernah menjajal mobil Ferrari F2004 pada Februari 2006. Ya, Rossi sempat mendapat kesempatan mengaspal di sirkuit dengan mobil Ferrari. Tentu saja dia tidak mengemudikan jet darat itu dalam sesi latihan resmi, tetapi hanya tes yang berlangsung tertutup. Fakta itu langsung menjadi perbincangan di dunia otomotif. Rossi disebut-sebut bakal pindah haluan ke ajang F1 dan mewujudkan mimpi masa kecilnya yang masih tertunda. Namun, pria yang sekarang berusia 44 tahun ini membantah dengan tegas rumor tersebut. Rossi mengaku akan tetap berada di MotoGP, apalagi masih terikat kontrak dengan Yamaha hingga 2008. Bagaimana Ferrari tahu apa yang akan saya lakukan tahun depan jika saya belum tahu apa yang akan saya lakukan di minggu depan? Ini adalah masalah besar, dan saya tidak tahu pasti apakah bisa mengatakan ya atau tidak ke Ferrari, kata Rossi dalam sebuah wawancara dikutip pada Minggu 24 Desember 2023.